Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Tali Pocong Kayu. Malam itu, suasana tampak sepi dan dingin. Beberapa orang sedang serius ngobrol di warung kopi Mbah Supar. Desas-desus yang beredar, mereka membicarakan tentang kematian Ayu yang tidak wajar. Ayu adalah seorang gadis cantik yang masih berusia 21 tahun. Ia adalah anak kedua dari Pak Rohmat. Ia juga disebut sebagai salah satu kembang desa di desanya. Wajahnya yang cantik rupawan dan sifat tutur bahasanya yang halus dan ramah membuat ia banyak disukai orang. Ia adalah anak yang penurut kepada kedua orang tuanya. Tapi, semua itu berubah kemarin. Ayu meninggal. Ayu meninggal pas bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, di desa itu jika ada anak gadis perawan yang meninggal di malam Jumat Kliwon, pasti kuburannya akan dijaga oleh keluarga dan kerabatnya agar tidak dicuri orang. Karena biarpun zaman sudah modern seperti ini, masih banyak orang yang percaya bahwa anak gadis perawan yang meninggal di malam Jumat Kliwon, maka tali pocong dan kain kafannya akan mempunyai kekuatan khusus sebagai jimat. Di warung Mbah Supar, tengah-tengahnya perbincangan mengenai kematian Ayu yang tiba-tiba dan dirasa tidak wajar. Karena tidak satupun tanda-tanda sakit atau tanda-tanda yang lain yang menjurus ke penyebab kematian Ayu. Saat itu, yang sedang ngopi di warung Mbah Supar adalah Sutris, Dul Kamdi, dan Joko. Dul, menurut kamu ada yang aneh kan dengan kematian si Ayu? Tanya Sutris kepada Dul Kamdi. Iya mas, kayaknya memang ada yang aneh dengan kematian Mbak Ayu. Kata orang-orang yang memandikannya, ada yang janggal dengan kondisi tubuh Mbak Ayu, mas. Kalau menurut orang-orang terdahulu, itu sih tanda kalau terkena santet. Ngori tenan Dul. Kok ada yang tega ya berulah seperti itu kepada seorang gadis yang baik? Entahlah mas, ini sih sudah menjadi pembicaraan para warga sehabis pemakaman tadi. Kasihan si Ayu ya, gadis cantik, baik, tapi nasibnya sungguh malang. Oh iya mas, tadi pas saat pemakaman, aku melihat Mas Agus ada di situ. Dia kan pacarnya Mbak Ayu. Tapi tadi ya bersama seorang perempuan muda. Kalau nggak salah, Mbak Santi itu loh, anaknya Pak Karto. Dengar-dengar dia juga jatuh cinta kepada Mas Agus dari dulu. Oh, yang bener Dul. Iya mas. Gorengannya nambah nggak? Tiba-tiba, Mbak Supar keluar sambil menawari gorengan. Iya mbak,
Ini yo mantap, ngopi ditemenin gorengan. Iya mas, mantap nih jadinya, kata Dulkamdi. Sementara itu, di rumah Pak Rohmat sedang diadakan acara tahlilan untuk mendoakan arwah Ayu. Tampak para tetangga dan keluarga ikut dalam acara tahlilan tersebut. Di bawah lampu penerangan, di bawah tenda, mereka khusyuk dalam berdoa, mendoakan arwah Mbak Ayu agar tenang di sana dan diterima segala amal ibadahnya. Waktu istirahat pun tiba. Tampak di meja-meja tersedia minuman dan jajan ala kadarnya. Para tetangga yang hadir pun menikmati hidangan ala kadarnya yang sudah disediakan. Tak lupa juga kemudian ada beberapa teko kopi panas yang keluar dari rumah Pak Rohmat. Mereka semua asik ngobrol dan berbincang-bincang. Kemudian, beberapa orang mulai meninggalkan rumah Pak Rohmat, dan sebagian lagi masih asik ngobrol di sana. Di sisi lain, di area pemakaman, tampak Mas Darso, yaitu kakak Ayu. Tampak lagi bersama beberapa orang sedang menjaga makam Ayu. Karena keluarga khawatir jika nanti ada orang yang mau berniat jahat untuk mencuri mayat Mbak Ayu. Karena sudah 3 kali kejadian pencurian kain kafan di desa itu. Dan sampai sekarang belum terungkap siapa yang mencuri kain kafan itu. Menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, pencuri akan mengambil tali pocong dan kain kafan mayat untuk digunakan menjadi jimat dan sebagainya. Malam pun mulai larut, dan terdengar suara jangkrik dan binatang malam yang membuat suasana di area pemakaman tambah ngeri dan menyeramkan. Mas Darso dan beberapa keluarga bergantian menjaga makam Ayu. Dengan ditemani seteko kopi panas dan jajan ala kadarnya, mereka menjaga di dekat makam Ayu. Sesekali Mas Darso mengarahkan senternya ke beberapa sudut dari area pemakaman tersebut, sebagai langkah antisipasi kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Angin malam semakin dingin, tambah terasa menusuk badan. Suasana hening dan sunyi. Wajar kan, karena area pemakaman. Dan penjagaan makam Ayu pun dilakukan setiap hari, berjaga di makam Ayu dengan cara bergantian selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, keadaan aman terkendali. Hal ini dilakukan setiap hari. Malam keempat, kembali seperti biasanya, Mas Darso dan beberapa orang tampak berjaga lagi di dekat makam Ayu. Tapi, malam ini, suasana begitu aneh. Suara-suara binatang malam bersaut-sautan, menembus kengerian malam itu. Mereka asik ngobrol sambil minum kopi. Tiba-tiba, Anton mendapat telepon dari rumah kalau anaknya panas. "Mas, anakmu panas. Piye iki?" Suara istri Anton. "Iya, Dik. Dilongkas aku tak balik," jawab Anton. "Sapa ton sing telepon?" tanya Mas Darso. "Bojoku, Mas. Anakku panas Aku tak balik dhisik yo, Mas." Yo ton. Gak apa-apa. Dang dipreksakno nggone Bu Bidan yo." "Nggih, Mas." "Monggo lho, Mas." Anton kemudian berpamitan dan bergegas melangkah menuju motornya. Kemudian ia tancap gas pulang menuju ke rumahnya. Kini
yang tinggal hanya 3 orang di area pemakaman, yaitu Mas Darso, Udin, dan Pak Marno. Mereka bertiga tetap berusaha waspada menjaga makam Ayu. Pak Marno kemudian berjalan berkeliling area makam dengan membawa senter. Senter Pak Marno mengarah ke segala sudut area pemakaman, namun tak tampak hal-hal ganjil yang ada di sekitar situ. Pukul 12 malam, udara semakin dingin dan tanpa terasa, rasa kantuk mulai menyerang mereka bertiga. Rasa kantuk yang datang tiba-tiba, datang tak diundang. Terasa semakin membuat mata mereka seolah ingin terpejam dan tertidur. Mas Darso berusaha dengan sekuat-kuatnya menahan rasa kantuk itu. Udin terlihat sudah tertidur karena tak kuasa menahan rasa kantuk yang kuat yang tiba-tiba datang itu. Beberapa saat kemudian, Mas Darso pun akhirnya tumbang juga ikut tertidur. Waktu itu, cuma Pak Marno yang masih bertahan berupaya menahan rasa kantuk yang menyerang. Kopi yang tinggal setengah gelas pun ia minumnya untuk melawan rasa kantuk itu. Tapi apa daya, beberapa saat kemudian Pak Marno pun tergolek tertidur. Mereka semua tertidur pulas, entah karena capek atau hal lain yang membuat malam itu terasa berat bagi mereka. Terlihat di kegelapan, tampak semak-semak di sudut pemakaman bergerak-gerak sendiri. Dan ternyata, bukannya penampakan hantu, malah ada 2 sosok orang yang bertubuh besar memakai cadar, sedang mengawasi mereka. Apa mungkin ini pencuri ya? Benar saja, mereka berdua ternyata gerombolan pencuri yang ingin mencuri tali dan kain kafan mayat. Oh, ternyata rasa kantuk yang menyerang Mas Bagas dan yang lainnya akibat dari ilmu sirap mereka berdua. Perlahan mereka berdua keluar dari semak-semak. Mereka segera melangkah mendekati makam Mbak Ayu. Setelah beberapa saat, mereka sampai dan berdiri di depan kuburan Mbak Ayu. Kemudian, mereka berdua segera melancarkan aksinya. Mereka berdua mulai menggali makam Mbak Ayu dengan menggunakan tangan mereka. Mereka mulai menggali tanah sedikit demi sedikit. Tak berapa lama kemudian, mulai tampak papan penutup mayat Mbak Ayu. Dan perlahan, mereka membuka papan-papan penutup mayat Mbak Ayu. Setelah satu persatu papannya diambil, tampaklah terbujur sosok mayat Mbak Ayu yang kain kafannya masih baru. Dengan perlahan, kemudian mereka berdua mengambil bantal mayat, yaitu tanah yang dikepal untuk bantal si mayat. Dan kemudian mengambil tali pocong dan sebagian kain kafan Mbak Ayu pun diambilnya. Setelah melancarkan aksinya, mereka berdua segera bergegas beranjak pergi dari area pemakaman, meninggalkan tanah kuburan yang masih berantakan. Keesokan harinya, warga dibuat geger dengan adanya pencurian kain kafan dan tali pocong mayat Mbak Ayu. Ketika Mas Darso, Pak Marno, dan Udin terbangun, sontak kaget dan tak percaya ketika mereka bangun dan melihat makam Mbak Ayu yang berantakan habis dibongkar orang. Mereka tidak menyangka kejadian ini terjadi lagi. Seluruh warga desa dibikin gempar dan geger dengan kejadian ini. Berita ini pun menyebar cepat dan menjadi desas-desus di kalangan warga.
Mereka sangat geram dan marah dan mengutuk si pembongkar makam itu yang teganya membongkar makam Mbak Ayu. Kemudian warga bersama-sama membenahi makam Mbak Ayu kembali seperti semula. Malam harinya, ada seorang warga yang lewat dekat area pemakaman. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang berasal dari area pemakaman. Sontak, betapa kagetnya warga itu dan spontan ia pun lari terbirit-birit sekencang-kencangnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.